Baik, perkenalkan nama saya Daman Huri dari kelas 642D04. Di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi. This is corruption, atau inilah korupsi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan walafiat panjang umur. Baiklah, saya akan mulai penjelasan. Apa itu korupsi? Pengertian korupsi. Korupsi adalah perbuatan manusia yang sangat tidak manusiawi, merusak, merugikan banyak orang, bahkan merugikan satu negara. Selain itu juga merugikan diri sendiri menjadi manusia yang tidak amanah dan tidak dapat dipercayai lagi. Menurut bahasa, korupsi atau rasuah atau mencuri, secara bahasa Latin yaitu corruptio atau corrumper, yang berarti busuk, rusak, memutarbalik, menyogok, mencuri, atau maling. Adalah tindakan yang seringkali dilakukan pejabat publik, politisi, pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut yang secara sangat tidak wajar dan tidak legal karena menyalahgunakan kepercayaan atas kekuasaan yang mereka kuasai hanya untuk mendapatkan keuntungan. Menurut pakar Robert Klitgard, korupsi ialah suatu tingkah laku yang menyimpang dari suatu tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara Eutidis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Selanjutnya, tindak pidana korupsi atau tipikor dibagi menjadi 7. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum, termasuk tindak korupsi karena merugikan keuangan negara. Misalnya, mobil dinas yang disediakan untuk keperluan pekerjaan pejabat negara, tapi digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Contoh, mobil dinas yang digunakan untuk kepentingan keluarga. Jadi ini tuh mereka pergi mudik dengan menggunakan mobil dinas. Jadi salah satu contoh merugikan keuangan negara dan penyalahgunaan wewenang jabatan. Yang kedua yaitu suap menyuap. Kasus suap ini kasus yang paling sering terjadi. Suap biasanya dilakukan sebagai upaya meloloskan kebutuhan penyebab dengan memberi sejumlah uang. Contohnya, kasus suap yang setiap hari kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Biasanya di jalan ini pada minta damai dengan memberi sejumlah uang biar diloloskan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Pelaku tindak korupsi ini adalah mereka yang memiliki jabatan tertentu dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Contoh, yang mungkin pernah terjadi di sekitar kita, belanja tanpa kwitansi sehingga bisa melebihi jumlah uang yang dibelanjakan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau bahasa Betawinya, nilep.
atau uangnya itu ditilep lebihnya. 4. Pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Contohnya, pungutan liar. Yang kelima, yaitu perbuatan curang. Segala bentuk perbuatan kecurangan adalah bentuk korupsi. Perbuatan curang adalah perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil di mana akibat dari perbuatan tersebut kepentingan orang lain dirugikan. Perbuatan ini umumnya terjadi dengan motif mencari keuntungan secara melawan hukum oleh pembuat. Ini contoh dari orang yang menikmati hasil kecurangannya. Benturan kepentingan dalam pengadaan, artinya seorang pejabat yang punya peluang untuk menguntungkan dirinya, keluarga, dan pengikutnya. Kerja prima tanpa benturan kepentingan. Yang ketujuh, atau yang terakhir, gratifikasi atau pemberian hadiah dalam bentuk apapun dan ada maksud tertentu. No gratifikasi. Selanjutnya, penyebab korupsi. Menurut Ghosn Theory, penyebab korupsi dibagi menjadi 4 diantaranya. Yang pertama itu greed atau kekerasan. Yang kedua, opportunities atau kesempatan. Yang ketiga, needs atau kebutuhan. Yang keempat, exposure atau pengungkapan. Selain itu juga ada penyebab lainnya, yaitu terpaksa, memaksa, dan dipaksa. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang korupsi. Sebenarnya masih banyak lagi mengenai korupsi, itu sangat banyak ya. Kebetulan saya juga belum mengerti terlalu dalam mengenai korupsi ini, jadi saya nggak bisa menjelaskan dengan banyak ya. Ini slide terakhir, say no to corruption. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.